Pernahkah kamu membantu ibu menyetrika baju di rumah? Coba cermati setrika yang digunakan. Semua jenis setrika terbuat dari bahan logam. Sekarang fokuskan perhatian pada bagian pegangan setrika. Bagian tersebut terbuat dari bahan plastik. Mengapa demikian? Dengan pegangan baik dari plastik maupun kayu, panas yang dihasilkan setrika tidak akan merambat ke tangan. Ketika mendapat panas, ada benda yang cepat menjadi panas dan ada yang tidak cepat menjadi panas atau tidak panas sama sekali. Benda yang cepat panas berarti menghantarkan panas dengan baik. Sebaliknya, benda yang tidak cepat menjadi panas atau tidak panas berarti tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas, benda dibedakan menjadi dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda konduktor umumnya terbuat dari bahan logam, misalnya besi, baja, tembaga, aluminium, kuningan, dan seng. Logam aluminium digunakan untuk alat-alat memasak seperti panci, wajan, dan cerek. Alat-alat tersebut dapat menghantarkan panas dengan baik. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Benda isolator umumnya terbuat dari bahan bukan logam seperti karet, plastik, ebonit, kayu kering, dan kain kering. Kayu dan plastik digunakan untuk membuat pegangan atau gagang pada wajan, panci, sodet, dan setrika. Lalu bagaimanakah penggunaan bahan konduktor dan isolator? Sifat konduktor dan isolator suatu bahan dimanfaatkan untuk membuat beraneka ragam benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peralatan memasak. Peralatan memasak terbuat dari bahan konduktor dan isolator. Sebagai contoh, wajan atau penggorengan terbuat dari aluminium yang bersifat konduktor agar panas dari api cepat berpindah ke wajan, sehingga makanan cepat matang. Tangkai atau pegangan wajan tersebut terbuat dari bahan ebonit yang bersifat isolator agar panas dari api tidak cepat berpindah ke tangkai. Dengan demikian, tangan kita tidak kepanasan saat memasak dan memegang tangkai wajan tersebut. Begitu juga dengan cerek terbuat dari bahan aluminium yang bersifat konduktor agar air cepat mendidih ketika dipanaskan. Pegangan cerek terbuat dari bahan ebonit sehingga kita akan mudah menuang air panas dalam cerek dengan cara mengangkat pegangannya dan tangan tidak kepanasan. Yang kedua, penggunaan bahan konduktor dan isolator juga diterapkan pada beberapa peralatan listrik seperti setrika listrik. Bagian dasar setrika terbuat dari logam agar cepat panas. Panas ini digunakan untuk menghaluskan dan merapikan pakaian. Sedangkan gagang setrika biasanya terbuat dari plastik. Perpaduan inilah yang menjadikan setrika listrik nyaman dipakai meskipun pada suhu tinggi. Peralatan listrik lain adalah solder. Solder digunakan untuk menyolder atau mematri, yaitu membuat sambungan pada komponen-komponen elektronik. Batang pada solder terbuat dari bahan konduktor atau logam, sehingga dapat menghantarkan panas dari sumber panas. Sementara pegangan solder merupakan bahan isolator atau plastik untuk menahan panas agar tidak sampai ke tangan kita. Penggunaan sifat konduktor dan isolator yang ketiga adalah pada termos. Termos berguna untuk menyimpan air panas.
Air tersebut akan tetap panas meskipun disimpan selama beberapa waktu. Fungsi termos seperti sebuah bendungan. Termos membendung dan menahan aliran panas. Panas dari dalam termos tidak dapat mengalir keluar. Panas dari luar pun tidak dapat masuk ke dalam termos. Dengan demikian, termos dapat berfungsi sebagai isolator panas. Dinding termos terbuat dari 2 lapisan kaca. Di antara kedua lapisan terdapat ruang hampa atau vakum. Ruang hampa tersebut dapat mencegah hilangnya panas. Bagian dalam dinding termos dilapisi cermin perak. Cermin ini berfungsi memantulkan panas di dalam termos. Cara ini dapat mengurangi adanya perpindahan panas. Penggunaan keempat dapat dilihat pada baju. Apa yang akan kita lakukan saat udara terasa dingin? Salah satunya adalah dengan memakai baju hangat. Contohnya jaket dan sweater. Baju hangat merupakan isolator panas. Baju hangat dapat mencegah panas tubuh mengalir keluar. Dengan begitu, tubuh menjadi hangat dan tidak kedinginan. Prinsip ini dapat kita temui apabila kita berselimut kain wol. Badan kita akan terasa hangat. Penyebabnya adalah panas badan tidak memancar keluar karena terhalang oleh selimut dan udara yang ada di antara selimut dan badan. Penggunaan kelima, bahan isolator dapat dilihat pada gagang payung. Biasanya gagang payung terbuat dari kayu atau plastik. Bahan-bahan tersebut digunakan pada gagang payung agar tidak menghantarkan panas dari sinar matahari. Bahan isolator lain juga biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kain yang digunakan untuk mengangkat panci atau wajan dari kompor sehingga tangan kita tidak kepanasan. Demikian tadi penjelasan tentang bahan konduktor dan isolator serta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah kalian menyebutkan contoh benda konduktor dan isolator lain yang masih kalian temui di rumah masing-masing?